Selamat datang di Induksi Datang Cuti SHE Departemen Pama Kide. Visi PT Pama Persada Nusantara menjadi perusahaan pilihan utama dalam bisnis pertambangan, energi, dan terintegrasi vertikal melalui sumber daya manusia yang energi bertalenta tinggi untuk meningkatkan keberlanjutan dan kesejahteraan bangsa. Misi PT Pama Persada Nusantara mengoptimalkan manfaat terbaik layanan tingkat dunia untuk pelanggan dalam keunggulan dan keandalan operasional, menciptakan peluang bagi karyawan untuk mengembangkan kompetensi mereka dalam mencapai tujuan, terus berusaha untuk menguasai kemampuan teknologi dan teknik dengan perspektif lingkungan, kesehatan, dan keselamatan untuk membangun bangsa, memberikan pengembalian terbaik kepada pemegang saham. Kebijakan K3, KO, LH dan Energi PT Pama Persada Nusantara. Manajemen dan karyawan PT Pama Persada Nusantara berkomitmen untuk melaksanakan dan mengelola 1. Manajemen sistem keselamatan pertambangan, lingkungan hidup, dan energi dijalankan dengan efektif untuk mencegah insiden, kejadian berbahaya, kerusakan harta benda, cedera, terhentinya produksi, penyakit akibat kerja, kejadian akibat penyakit tenaga kerja, narkoba, HIV/AIDS, pencemaran atau penurunan daya dukung lingkungan dan mengurangi emisi gas rumah kaca. 2. Inovasi dan perbaikan berkelanjutan, continuous improvement, dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan praktik manajemen, ilmu pengetahuan, dan teknologi untuk meningkatkan competitive advantage dan kepuasan semua pemangku kepentingan. 3. Norma, nilai inti dan budaya perusahaan. 6. Nilai inti Pama, safety belief, ikrar keselamatan pertambangan dan lingkungan hidup, pedoman bekerja aman dan selamat. 6. PAS, menjadi cara berpikir dan bertindak setiap saat. 4. Evaluasi pemenuhan kewajiban penaatan, peraturan perundang-undangan, dan persyaratan lainnya yang berlaku, serta menjalankan tata kelola perusahaan yang baik. 5. Rencana perancangan, perubahan, dan modifikasi terhadap sarana prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan, SPIP, proses pembelian dan pengadaan barang dan jasa. Pengelolaan perusahaan jasa pertambangan harus mempertimbangkan aspek keselamatan pertambangan, lingkungan hidup, dan energi. 6. Bahaya, risiko, dan peluang keselamatan pertambangan, aspek dan dampak lingkungan, melakukan konservasi energi dengan efektif dengan menjamin ketersediaan informasi dan sumber daya yang diperlukan, melestarikan lingkungan hidup, dan menjaga keanekaragaman hayati untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan berkelanjutan. 7. Akuntabilitas karyawan dalam aspek keselamatan pertambangan, lingkungan hidup, dan energi ditingkatkan dengan partisipasi, konsultasi, dan pemenuhan kompetensi. Ikrar Keselamatan Pertambangan dan Lingkungan Hidup PT Pama Persada Nusantara. Kami berjanji dengan sungguh-sungguh untuk 1. Menjaga kesehatan dan keselamatan pribadi serta rekan kerja setiap waktu. 2. Menjaga lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan. 3. Menggunakan dan merawat alat pelindung diri, alat keselamatan, alat produksi, serta fasilitas perusahaan. 4. Melaporkan bahaya, mengendalikan resiko dan menindaklanjutinya hingga tuntas. 5. Mengimplementasikan Pama Management System dan peraturan yang berlaku. 6. PAS, pedoman bekerja aman dan selamat. PT Pama Persada Nusantara. 1. Pastikan selalu berdoa. 2. Pastikan siap untuk bekerja. 3. Pastikan area kerja aman. 4. Pastikan alat dan peralatan aman untuk digunakan. 5. Pastikan orang melakukan pekerjaan sesuai dengan prosedur. 6. Pastikan tindakan perbaikan dilakukan segera dengan tepat hingga tuntas. Safety Belief PT Pama Persada Nusantara. Saya yakin dan percaya bahwa 1. Keselamatan merupakan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. 2. Operasional tambang merupakan aktivitas beresiko tinggi. 3. Kecelakaan bisa dicegah. 4. Keselamatan, tanggung jawab bersama. 5.
kompeten dan taat prosedur merupakan kunci keselamatan. 6. Keselamatan merupakan kunci kesuksesan. Kesiapsiagaan keadaan darurat. Nomor emergency area MES. Nomor emergency area tambang. Prosedur evakuasi keadaan darurat. Seluruh karyawan dan visitor yang berada di area kerja PT Pama Kide wajib untuk mengetahui master point dan jalur evakuasi di setiap area kerjanya. Apabila alarm emergensi berbunyi, jangan panik dan membuat panik sekaligus awasi jalur evakuasi. Ikuti arahan dari Emergency Response Team PT Pama Kide untuk segera menuju ke master point. Alur proses pelaporan keadaan darurat. Hubungi nomor emergensi, area MES atau area tambang. Sampaikan, emergensi, emergensi, emergensi. Sampaikan nama pelapor, jenis keadaan darurat, lokasi kejadian, dan jumlah korban. Menunggu arahan dari GL area atau tim ERT untuk evakuasi selanjutnya. Tata tertib wilayah kerja. Pastikan membawa main permit atau kartu visitor selama berada di area kerja Pama Kide. Pastikan menggunakan alat pelindung diri sesuai prosedur di setiap area kerja. Pastikan selalu menggunakan safety belt pada saat berkendara. Pastikan melakukan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Karyawan, visitor tidak diperkenankan untuk mengoperasikan peralatan atau mesin kecuali jika memiliki izin dari perusahaan. Tidak diperbolehkan untuk mengkonsumsi minuman keras dan/atau narkotika. Visitor tidak diperkenankan memasuki area high risk kecuali sudah mendapatkan pelatihan bekerja di area high risk dari SHE Departemen. Dilarang merokok di seluruh area Pama Kide kecuali di lokasi yang telah ditentukan atau smoking area. Mengikuti program peningkatan kebugaran karyawan bebas asap rokok setiap hari Sabtu dan Minggu di seluruh area tambang Pama Kide. Segera informasikan segala kondisi tidak aman dan tindakan tidak aman kepada pengawas setempat atau orang yang mendampingi. Visitor harus ditemani oleh pemandu ketika pergi ke sekeliling area kerja di site. Alat pelindung diri yang wajib digunakan. Untuk area tambang wajib menggunakan safety helmet, rompi reflektif, safety shoes, pelampung jika bekerja di dekat air, masker jika bekerja di lokasi berdebu dan area stokyard batubara. Untuk di area workshop wajib menggunakan safety helmet, rompi reflektif, safety shoes, safety glasses atau overglass bagi pengguna kacamata, safety gloves, earplug untuk pekerjaan di area kebisingan, masker kimia untuk pekerjaan painting, face shield untuk pekerjaan pengelasan, apron untuk pekerjaan menggerinda dan pengelasan, full body harness untuk pekerjaan di ketinggian, sarung tangan kulit untuk pekerjaan pengelasan dan menggerinda. Perawatan alat pelindung diri. Helm, meletakkan helm di tempat yang telah ditentukan dengan cara digantung. Dilarang meletakkan helm secara terbalik. Dilarang dialihkan fungsi sebagai tempat duduk. Dilarang melubangi helm. Rompi, jangan dicuci menggunakan mesin cuci. Jangan disikat bagian reflektifnya pada saat mencuci. Setelah dipakai, wajib digantung untuk penyimpanannya. Safety shoes. Melakukan pencucian rutin bagian luar setelah dipakai atau pulang kerja. Penggunaan sepatu tidak dalam posisi berdiri. Melakukan pencucian bagian dalam sepatu minimal 1 bulan sekali. Tidak memakai alat pelindung diri atau peralatan keselamatan yang telah ditentukan kecuali yang sudah diatur khusus, akan dikenakan sanksi surat peringatan pertama. Tidak memakai alat pelindung diri atau peralatan keselamatan yang telah ditentukan saat bekerja dengan cara yang benar pada jenis pekerjaan yang berisiko tinggi, jenis APD dan peralatan keselamatan tersebut yaitu jaket pelampung pada saat di dekat atau di atas air, full body harness di ketinggian lebih dari 5 meter, dosimeter radiasi radioaktif bagi petugas proteksi radiasi dan petugas radiasi, detektor gas pada pekerjaan di ruang tertutup dengan akses terbatas, confined space. Akan dikenakan sanksi surat peringatan 3. ESG, Environment,
Social and Governance dikenal sebagai salah satu parameter pelaksanaan pembangunan SDGs, Sustainable Development Goals. Aspek ESG merupakan konsep yang mengedepankan kegiatan pembangunan, investasi, bisnis yang berkelanjutan dengan 3 faktor utama yaitu lingkungan, sosial, dan tata kelola. Faktor lingkungan, di mana perusahaan mempertimbangkan dampak operasional bisnis terhadap lingkungan dan peran perusahaan sebagai pengurus lingkungan. Faktor sosial di mana perusahaan mempertimbangkan membina hubungan dan reputasi perusahaan terhadap stakeholder-nya, masyarakat, komunitas, supplier, konsumen, karyawan, dan pihak terkait dari perseroan. Governance, faktor tata kelola di mana perusahaan mempertimbangkan prinsip tata kelola perusahaan dalam mengatur dirinya sendiri. PAMA Sustainability Aspiration, Environment. Penurunan 30% GRK Skop 1 dan 2 di 2030. 50% bauran energi terbarukan di tahun 2030. Penurunan 15% penggunaan air di tahun 2030. 75% limbah padat terolah tahun 2030. Sosial, komitmen pada aksi yang mendukung diversitas dan inklusivitas karyawan. Zero fatality dan penurunan tingkat LTI, 2,5 juta masyarakat penerima manfaat dari program pengembangan masyarakat di level grup tahun 2030. Governance, mengembangkan portofolio bisnis yang lebih ramah lingkungan. Komitmen pada aksi yang mendukung diversitas dan inklusivitas. Melakukan tata kelola perusahaan sesuai dengan etika bisnis dan etika kerja.